Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita masih belajar di tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Dan semoga kami dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu Guru dan Bapak Guru dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya kita lebih semangat lagi, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke. Nah, kompetensi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Indikatornya yang pertama, menjelaskan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, makanan sehat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Selain makanan sehat, proses pencernaan makanan juga mengambil peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, apakah kamu masih ingat bagaimana proses pencernaan pada manusia? Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana proses pencernaan manusia secara singkat. Apakah anak-anak masih ingat? Ibu harap anak-anak masih ingat ya. Dan sekarang kita akan mendalami lebih dalam lagi. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan yang berbentuk kasar atau besar menjadi bentuk lebih halus atau kecil. Lanjutnya, proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari sebelumnya berbentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses kimiawi ini membutuhkan bantuan enzim-enzim pencernaan. Nah, ini sudah kita bahas juga ya, apa saja enzim-enzim yang dibutuhkan. Nah, Ibu memiliki gambar. Ini merupakan sistem pencernaan pada manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini mulutnya. Oke, lanjut. Nah, proses pencernaan manusia yang pertama adalah di dalam mulut nih, di sini. Nah, di dalam mulut ini yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Proses pengunyahan makanan dilakukan oleh gigi. Nah, gigi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Selain gigi, di dalam mulut juga ada lidah. Nah, dan kelenjar air liur. Lidah itu berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan di dalam mulut. Sedangkan air liur membantu makanan bisa ditelan dan membuat kita bisa merasakan rasa dari makanan. Karena berbagai bagian dalam mulut, inilah proses pencernaan dapat disebut terjadi secara mekanik maupun
kimiawi. Nah, jadi di dalam mulut ini terjadi proses mekanik dan juga proses kimiawi. Selanjutnya yaitu setelah dari mulut, makanan akan melalui faring. Nah, di sini ada pertemuan atau ada pintunya. Pintu ini menuju ke kerongkongan atau tenggorokan. Nah, pintu ini berfungsi agar makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus dan tidak salah masuk ke saluran pernapasan. Dari esofagus, makanan akan didorong masuk ke lambung. Gerakan mendorong makanan ke lambung secara perlahan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Nah, berarti di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan ke lambung secara perlahan. Selanjutnya, makanan menuju ke lambung. Nah, makanan yang masuk lambung akan melalui 3 bagian lambung. Nah, di lambung ini ada 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian pangkal atau disebut juga sebagai kardia. Bagian tengah yaitu fundus dan bagian akhir yang disebut pilorus. Sama seperti di mulut, pencernaan makanan di lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi akan dilakukan oleh beberapa zat kimia, yaitu asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Sedangkan pencernaan secara mekanik di dalam lambung akan berlangsung dengan cara makanan diremas-remas di dalam lambung. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus juga terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, usus halus itu yang ini, yang warnanya orange. Nah, selanjutnya yang hijau ini yaitu usus besar. Nah, di usus halus ini, disinilah sistem pencernaan akan memberikan fungsinya. Karena pada tahap pencernaan inilah sari-sari makanan akan terserap. Nah, jadi di usus halus ini sari-sari makanan akan terserap dan akan disalurkan ke tubuh kita. Selanjutnya, setelah dari usus halus, makanan akan didorong menuju usus besar atau kolon. Ada 3 bagian juga pada usus besar, yaitu kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun. Nah, ini menaik, mendatar, dan menurun. Nah, pada usus besar terdapat bagian yang bernama umbai cacing, yaitu bagian yang berisi sel darah putih. Sel darah putih penting untuk tubuh, karena berperan dalam memberikan imunitas bagi tubuh. Kalau usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan, maka fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah diserap usus halus. Lanjut, yaitu setelah dari usus besar, makanan yang kita konsumsi hanya menyisakan sisa-sisa saja. Hal ini karena sari-sari makanan telah diserap pada proses sebelumnya. Nantinya, sisa makanan yang sudah diserap oleh sistem pencernaan akan dikeluarkan melalui anus, berupa kotoran atau feses. Proses ini disebut juga sebagai buang air besar atau BAB. Nah, ini merupakan proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya, cara mencegah kesehatan organ pencernaan. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pencernaan? Nah, di sini menjaga kesehatan organ pencernaan merupakan salah satu hal penting dalam kesehatan manusia. Berikut merupakan beberapa cara menjaga kesehatan organ pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama yaitu menerapkan pola makan teratur. Makan secara teratur membantu mengoptimalkan kerja sistem pencernaan kita. Usahakan untuk makan dengan teratur, misal makan pagi, siang, dan malam. Jika perut terlalu lama kosong, akan menimbulkan masalah lambung. Selanjutnya,
mengunyah makanan dengan sempurna sebelum ditelan. Makanan dikunyah hingga benar-benar halus. Nah, ini anak-anak yang makan, kalau kita makan, kita harus benar-benar menghaluskan makanan yang kita makan supaya kita dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita sehingga meringankan kerja lambung. Semakin kalian makannya halus, semakin kerja lambung itu dia tidak terlalu keras. Tapi kalau makanan yang kita telan itu masih bentuknya besar-besar, lambung itu bekerja dengan sangat keras karena dia tadi proses meremas-remas makanan. Semakin halus kita mengunyah makanan, akan semakin mudah dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan. Buah dan sayuran harus dicuci bersih sebelum dimakan atau diolah. Tidak lupa pula meletakkan makanan di tempat yang tertutup. Hindari membeli makanan di tempat sembarangan. Lanjut, menjaga kebersihan peralatan makan. Peralatan makan sebaiknya segera dicuci atau dibersihkan setelah makan. Setelah itu diletakkan di tempat yang bersih dan tertutup. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik, kesimpulannya, proses pencernaan makanan itu berawal dari dalam mulut. Makanan akan dihaluskan di dalam mulut. Makanan melalui kerongkongan masuk ke lambung. Pencernaan makanan di lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi. Setelah dari lambung, makanan akan didorong lagi menuju ke usus halus. Usus halus juga terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Disinilah sistem pencernaan akan memberikan fungsinya, karena pada tahap pencernaan inilah sari-sari makanan akan terserap. Yang selanjutnya, setelah dari usus halus, makanan akan didorong menuju usus besar atau kolon. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah diserap usus halus. Setelah dari usus besar, sisa makanan yang sudah diserap oleh sistem pencernaan akan dikeluarkan melalui anus. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan yang pertama, menerapkan pola makan teratur. Kedua, mengunyah makanan dengan sempurna sebelum ditelan. Ketiga, menjaga kebersihan makanan. Keempat, menjaga kebersihan peralatan makan. Dan kelima, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ini merupakan tugas hari ini. Ibu minta, di sini sudah ada gambar, lengkapilah diagram ini. Ini yang ditunjukkan tanda panah ini nomor 1 namanya apa? Setelah kalian menyebutkan, silahkan diberikan penjelasan singkat dan diberikan penjelasan dari setiap sistem pencernaan manusia. Yang di sini juga di tanda panah ini namanya apa? Silahkan diberikan penjelasan. Terus yang B, sebutkan 4 cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Tugas silahkan dikerjakan. Paling lambat, Ibu tunggu sampai jam 10 malam. Baik anak-anak, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menutupnya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, semoga apa yang sudah kami pelajari dapat kami pahami dan dapat kami terima, sehingga kami dapat mengerjakan tugas-tugasnya. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Bye-bye.